Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Terkuak, Jay Itzes mengungkapkan rencana misterius Timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina. Penasaran? Simak selengkapnya di sini. Bek andalan Timnas Indonesia, Jay Itzes menyatakan semangatnya untuk membantu tim Merah Putih melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melanjutkan pertandingan Grup F putaran kedua menghadapi Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dengan satu kemenangan lagi, Timnas Indonesia dapat melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh karena itu, laga melawan Irak dan Filipina menjadi sangat penting untuk mengamankan posisi mereka di putaran ketiga. Jay Itzes, pemain dari Venezia FC di Liga Italia, mengungkapkan impiannya untuk tampil di Piala Dunia sebagai pemain sepak bola. Dia bertekad meraih hasil positif dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina. Ya, tentu saja saya sangat antusias, tetapi kami harus melihat sejauh mana tim bisa melangkah, ujar Jay Itzes. Jay Itzes ingin melanjutkan tren positif Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, tim asuhan Shin Tae-yong meraih 2 kemenangan melawan Vietnam pada Maret lalu. Jay Itzes berharap dapat membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan lagi melawan Irak dan Filipina. Namun dia menekankan pentingnya fokus pada setiap pertandingan satu persatu untuk bisa lolos ke putaran ketiga. Sekarang kami telah mengambil langkah bagus dengan memenangi 2 pertandingan terakhir melawan Vietnam, dan kemudian di bulan Juni kami harus bermain melawan Irak dan Filipina, kata Itzes. Setelah itu kita lihat di mana kami berada. Kami enggan menatap terlalu jauh ke depan, hanya pertandingan demi pertandingan dulu. Kami akan mencoba untuk lolos ke babak berikutnya sehingga tahu apa yang harus dilakukan, tegas Itzes. Erick Thohir ungkap rahasia besar. Indra Syafri beberkan pesan kunci yang bakal guncang Timnas Indonesia U20. Apa yang tak terduga terungkap? Skuad Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U20, akan berpartisipasi dalam beberapa ajang penting, yaitu Toulon Cup 2024, Piala AFF U19 2024, dan kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Saat ini, tim sedang menjalani pemusatan latihan di Como, Italia. Pelatih Indra Syafri mengungkapkan bahwa Erick Thohir telah memintanya untuk memberikan sentuhan terbaik bagi Arkan Kaka dan rekan-rekannya agar mereka dapat tampil maksimal dalam kompetisi-kompetisi tersebut. Pesannya dari awal tegas, siapkan tim sebaik mungkin, kata Indra Syafri. Indra Syafri juga menekankan bahwa pemilihan pemain dilakukan dengan sangat selektif. Timnas Indonesia U20 akan melakukan seleksi lanjutan untuk pemain-pemain keturunan selama TC di Italia. Carikan pemain yang terbaik, baik itu keturunan dan lain sebagainya, yang penting bangun tim terbaik, ujar Indra Syafri saat menyampaikan pesan dari Erick Thohir. Menurut Indra Syafri, Toulon Cup 2024 akan menjadi ajang untuk menilai perkembangan tim setelah menjalani TC. Setelah ajang ini, ia akan melakukan evaluasi lanjutan terhadap Timnas Indonesia U20. Saya sudah pernah sampaikan ini uji coba yang sangat baik sekali untuk membentuk tim nasional U20. Baik itu mencari komposisi terbaik, baik itu untuk mereka berpraktek game plan atau filosofi yang akan kita mainkan nanti. Pungkas Coach Indra. Mengejutkan. Prediksi terbaru ungkap 8 negara Asia yang bakal melaju ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia masuk nominasi. Apakah ini mungkin? Karena jumlah peserta Piala Dunia 2026 bertambah dari 32 menjadi 48 tim, slot untuk Asia juga meningkat. Pada Piala Dunia 2026, Asia akan diwakili oleh 8 negara ditambah 1 tim yang akan mengikuti babak playoff. Dari 8 negara tersebut, 6 tim akan diambil dari tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 pada grup A, B, dan C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 tim lainnya akan diambil dari juara grup A dan B di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Sedangkan peserta playoff adalah pemenang dari pertandingan perebutan posisi kedua di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim ini akan melakoni playoff melawan tim dari konfederasi lain. Melihat kondisi sekarang dan potensi di masa depan, berikut 8 negara Asia yang diprediksi lolos ke Piala Dunia 2026 banding 8. Irak. Kekuatan Irak meningkat pesat dengan kebijakan mereka merekrut pemain keturunan yang bermain di Eropa. Irak pernah mengalahkan Jepang di Piala Asia 2023 dan sudah memesan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 7. Arab Saudi. Kehadiran Roberto Mancini sebagai pelatih merupakan modal kuat bagi Arab Saudi untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Tim yang menumbangkan Argentina di Piala Dunia 2022 ini hanya perlu menang atau imbang melawan Pakistan di match day kelima untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 6. Qatar. Sebagai juara Piala Asia 2 edisi terakhir, Qatar memiliki kepercayaan diri tinggi saat melawan tim Asia lainnya. Qatar sudah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, meskipun baru melakoni 4 pertandingan. 5. Australia. Sejak pindah ke Konfederasi AFC pada 2005, Australia selalu lolos ke Piala Dunia. Dengan pemain-pemain yang bermain di Eropa, Australia menjadi salah satu kekuatan utama sepak bola Asia saat ini. 4. Korea Selatan. Diperkuat oleh pemain-pemain top seperti Son Heung-min, Kim Min-jae, dan Lee Kang-in yang bermain di klub-klub elit Eropa, Korea Selatan menjadi tim yang sulit dikalahkan. Para pemain depan Korea Selatan siap menghukum lawan jika ada kesalahan sedikit saja. 3. Iran. Iran mengandalkan banyak pemain yang berkarir di Eropa untuk meningkatkan kualitas timnya. Banyak yang berpendapat jika Iran tidak dirugikan oleh keputusan wasit saat melawan Qatar di semifinal Piala Asia 2023, mereka yang akan menjadi juara. 2. Jepang. Jepang selalu tampil di Piala Dunia sejak 1998. Di Piala Dunia 2026, Jepang akan diperkuat oleh pemain-pemain bintang seperti Wataru Endo dari Liverpool dan Kaoru Mitoma dari Brighton dan Hove Albion. 1. Indonesia. Mungkin mengejutkan bagi sebagian orang, namun timnas Indonesia tinggal selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final semakin besar. Jika pemain-pemain keturunan seperti Kevin Dix, Max Hilgers, Jairo Riedewald, Ole Romanye, dan Emil Audero bersedia memperkuat timnas Indonesia. Terkuak. 5 bakat muda yang bakal mendominasi Euro 2024, siapakah mereka? Bintang terang dari timnas Inggris menyita perhatian. Siap-siap terpukau. UEFA Euro 2024 akan diadakan di Jerman mulai 14 Juni hingga 14 Juli. Sebanyak 24 negara akan bersaing untuk memperebutkan trofi Henry Delaunay. Turnamen ini juga sering menjadi ajang munculnya bintang-bintang muda di dunia sepak bola. Berikut adalah 5 pesepak bola muda yang diprediksi akan bersinar di Euro 2024 banding 5. Lamine Yamal. Lamine Yamal, pemain muda Barcelona itu diperkirakan akan tampil gemilang di Euro 2024. Ini akan menjadi turnamen besar pertamanya bersama timnas Spanyol. Pelatih Luis de la Fuente telah memberi sinyal bahwa pemain berusia 16 tahun ini akan masuk dalam skuad Spanyol. Musim ini, Yamal telah mencetak 6 gol dan memberikan 7 assist dalam 48 pertandingan di semua kompetisi. 4. Florian Wirtz. Bintang Bayer Leverkusen, Florian Wirtz sedang bersinar di level klub. Pelatih Julian Nagelsmann telah memasukkan nama Wirtz dalam daftar skuad Jerman untuk Euro 2024. Pemain berusia 21 tahun ini diprediksi akan tampil luar biasa di negara asalnya. Musim ini, Wirtz telah mengumpulkan 18 gol dan 20 assist dalam 48 pertandingan di semua kompetisi. 3. Warren Zaïre-Emery.
Timnas Perancis selalu memiliki talenta muda yang menjanjikan, salah satunya adalah Warren Zaïre-Emery. Saat Kylian Mbappe masih berada di puncak karirnya, Zaïre-Emery sudah muncul sebagai bintang masa depan Perancis. Pemain berusia 18 tahun ini telah mencetak 3 gol dan memberikan 7 assist dalam 42 penampilan di semua kompetisi musim ini. 2. Arda Güler. Bakat Arda Güler dari Real Madrid tidak perlu diragukan lagi. Meskipun sempat kesulitan karena cedera, Güler kini mulai menunjukkan kemampuannya di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Timnas Turki diyakini akan mendapatkan keuntungan besar dari performa pemain berusia 19 tahun ini. Dalam 12 penampilannya di semua kompetisi, Güler telah mencetak 6 gol. 1. Jude Bellingham. Pemain yang paling diprediksi akan bersinar adalah Jude Bellingham, andalan timnas Inggris. Bellingham telah mencuri perhatian sepanjang musim kompetisi 2023-24. Bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2023, Bellingham dengan cepat menjadi pemain kunci. Pemain berusia 20 tahun ini telah mencetak 23 gol dan memberikan 12 assist dalam 40 penampilan di semua kompetisi. Guncangan besar, Man United raja di Piala FA, Chelsea lari ke Conference League, dan kekecewaan Newcastle di scene Eropa. Apa yang terjadi selanjutnya? Manchester United berhasil menjadi juara Piala FA yang membuat Chelsea hanya bisa bermain di Conference League musim depan, sementara Newcastle United tidak lolos ke kompetisi Eropa. Manchester United sukses mengangkat trofi Piala FA musim ini setelah mengalahkan Manchester City. Sebelum pertandingan hampir tidak ada yang memprediksi kemenangan Man United kecuali para penggemar mereka. Hal ini tidak lepas dari perbedaan performa yang mencolok antara kedua tim musim ini. Man United tampil kurang baik bersama Erik ten Hag, hanya finish di urutan ke-8 di klasemen akhir Liga Inggris, posisi terburuk mereka sejak awal Premier League pada 1992-93. Sebaliknya, Man City kembali menjadi juara Liga Inggris untuk keempat kalinya secara beruntun. Namun Man United membuat kejutan dengan mengalahkan Man City di final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley Sabtu malam kemarin. 2 gol Man United dicetak oleh Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo. Garnacho membuka skor pada menit ke-30 memanfaatkan kesalahan koordinasi antara Joško Gvardiol dan kiper Stefan Ortega. 9 menit kemudian, Mainoo mencetak gol kedua setelah menerima umpan dari Bruno Fernandes. Man City hanya mampu membalas sekali melalui gol Jeremy Doku pada menit ke-87. Kemenangan ini sangat membahagiakan bagi Man United karena mereka berhasil menyelamatkan musim dengan meraih trofi Piala FA ke-13 dalam sejarah klub. Selain itu, The Red Devils juga mendapatkan tiket terakhir untuk Liga Eropa musim depan. Dengan demikian, Liga Inggris akan diwakili oleh Tottenham Hotspur yang finish di posisi kelima dan Manchester United di Liga Eropa musim depan. Sementara itu, Chelsea yang awalnya mendapatkan tiket Liga Eropa karena finish di posisi ke-6 harus bermain di Conference League. Karena Chelsea mengambil slot Conference League, Newcastle United yang finish di posisi ke-7 tidak lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Ini tentu menjadi kerugian besar bagi Chelsea dan Newcastle. Skandal terbesar dalam sejarah sepak bola ASEAN. Publik Vietnam menyalahkan timnas Indonesia atas kemunduran dramatis. Apa yang sebenarnya terjadi pengamat sepak bola Vietnam? Quang Tung menilai timnas Indonesia sebagai masalah terbesar dan penyebab utama kemunduran sepak bola Vietnam, yang dikenal dengan julukan The Golden Stars Warrior. Quang Tung mengungkapkan bahwa perubahan mental masyarakat Vietnam terkait sepak bola disebabkan oleh performa negatif tim nasional mereka saat melawan timnas Indonesia. Sejak Piala Asia 2023, Vietnam selalu kalah dari Indonesia. Kekalahan terakhir dengan skor telak terjadi di hadapan ribuan pendukung sendiri saat melawan timnas Indonesia di Stadion My Dinh Hanoi. Rentetan hasil buruk ini telah mengubah mentalitas masyarakat pecinta sepak bola di Vietnam yang sebelumnya percaya diri kini menjadi minder ketika menghadapi timnas Indonesia. Quang Tung menyatakan bahwa ada ketakutan psikologis di kalangan penggemar sepak bola Vietnam.
Indonesia kini begitu percaya diri sementara kami Vietnam dibuat minder. Saat ini Vietnam sulit untuk menang melawan Indonesia, ujar Duong Tung. Ia juga mengakui bahwa harga diri sepak bola Vietnam telah menurun dan mengalami stagnasi, bahkan kemunduran. Pernyataan Quang Tung muncul setelah hasil undian Piala AFF tahun 2024 yang menempatkan Vietnam dan Indonesia dalam satu grup. Vietnam dan Indonesia berada di grup B bersama Filipina, Laos, dan Myanmar. Quang Tung merasa, Vietnam masih bisa merasa unggul ketika menghadapi tim lain seperti Filipina, Singapura, dan Malaysia. Namun tidak demikian halnya ketika menghadapi Thailand dan terutama Indonesia, yang dianggap sebagai masalah utama. Menurut Quang Tung, timnas Indonesia dianggap sebagai penyebab kemunduran sepak bola Vietnam di level tim nasional. Indonesia adalah masalah yang perlu kita pertimbangkan karena mereka sudah maju, tapi kita juga punya masalah yaitu kemunduran, jelas Quang Tung. Untuk tim selain Thailand dan Indonesia, Quang Tung merasa Vietnam tidak akan menghadapi masalah besar. Vietnam kini memiliki pelatih baru setelah memecat Philippe Troussier. Ex-pelatih Jeonbuk Hyundai Motors, Kim Sang-sik ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Vietnam. Kehadirannya diharapkan membawa perubahan positif bagi Vietnam.